Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan kembali materi kita sebelumnya, yaitu segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang ketiga adalah kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang ketiga yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, untuk mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya, dua segitiga itu dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Dan yang kedua, dua pasang sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, yang merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik A. Nah, di dalam segitiga ABC ini terdapat segitiga ABD, siku-siku di D, dan segitiga ADC, siku-siku di D. Sekarang kalian perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, jika segitiga ini kita uraikan, maka akan terbentuk gambar sebagai berikut. Nah, dari kedua segitiga ini terlihat bahwa sudut BCA itu bersesuaian dengan sudut ACD. Nah, karena sudut BCA itu sehadap dengan sudut ACD, maka besar sudut BCA itu sama dengan besar sudut ACD. Selanjutnya, sudut CBA itu bersesuaian dengan sudut CAD. Nah, karena sudut CBA itu sehadap dengan sudut CAD, maka besar sudut CBA sama dengan besar sudut CAD. Nah, terakhir, sudut CAB itu bersesuaian dengan sudut CDA. Karena besar sudut CAB itu sama dengan 90 derajat, dan besar sudut CDA juga sama dengan 90 derajat, maka besar sudut CAB sama dengan besar sudut CDA. Nah, dari sini terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, karena kedua segitiga ini memenuhi syarat kesebangunan dari dua buah segitiga, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ABD. Akibatnya, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sisi BC bersesuaian dengan sisi AC, kemudian sisi AC bersesuaian dengan sisi CD, kemudian sisi AB bersesuaian dengan sisi AD. Nah, karena sebangun, maka perbandingan ketiga buah sisi ini sama, yaitu BC per AC sama dengan AC per CD sama dengan AB per AD. Nah, di sini akan kita gunakan perbandingan dua buah sisi, yaitu BC per AC sama dengan AC per CD. Nah, dari persamaan ini akan kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan AC dengan AC. Hasilnya adalah AC pangkat 2. Kemudian sama dengan kita kalikan BC dengan CD. Hasilnya adalah BC dikali CD. Nah, sehingga didapat AC pangkat 2 sama dengan BC dikali CD. Nah, jadi berdasarkan uraian ini, hubungan antara panjang sisi AC,
CD, dan BD pada gambar ini adalah AC pangkat 2 sama dengan BC dikali CD. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah panjang AC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini diketahui bahwa panjang BD sama dengan 16 cm dan panjang DC sama dengan 9 cm. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang AC ini. Nah, untuk mencari panjang AC, maka akan kita gunakan sisi AC, BC, dan CD. Nah, adapun rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. AC pangkat 2 sama dengan DC dikali BC. Karena di sini nilai BC-nya belum diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu berapakah panjang BC ini. Nah, karena BC itu terdiri dari ruas garis BD dan DC, maka BC itu sama dengan BD ditambah dengan DC, yaitu 9 cm ditambah 16 cm. Hasilnya adalah 25 cm, sehingga didapat panjang BC adalah 25 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai DC sama dengan 9 cm dan nilai BC sama dengan 25 cm ke dalam rumus ini. Maka AC pangkat 2 sama dengan DC, yaitu 9, dikali dengan BC, yaitu 25. Nah, hasil dari 9 dikali 25 adalah 225. Maka AC pangkat 2 sama dengan 225. Nah, karena kita mau mencari panjang AC, sementara AC di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat AC sama dengan akar dari 225. Nah, hasil dari akar 225 ini adalah 15. Maka didapat AC sama dengan 15. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh hasil bahwa panjang AC adalah 15 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping, segitiga PQR siku-siku di P dan PS tegak lurus dengan QR. Jika panjang QS sama dengan 5 cm dan SR sama dengan 14 cm, maka tentukan panjang PQ. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini, maka diketahui panjang QS itu sama dengan 5 cm dan panjang SR sama dengan 14 cm. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang PQ. Nah, untuk mencari panjang PQ ini, maka akan kita gunakan hubungan antara sisi PQ, kemudian sisi QS, dan sisi QR. Nah, adapun rumus yang akan kita gunakan adalah PQ pangkat 2 sama dengan QS dikali QR. Selanjutnya, karena QS sama dengan 5 cm dan SR sama dengan 14 cm, maka panjang QR itu sama dengan 5 cm ditambah 14 cm. Hasilnya adalah 19 cm. Sehingga didapat panjang QR adalah 19 cm.
Nah, angka selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai QS sama dengan 5 cm dan nilai QR sama dengan 19 cm ke dalam rumus ini. Maka PQ pangkat 2 sama dengan QS yaitu 5 dikali dengan QR yaitu 19. Nah, hasil dari 5 dikali 19 adalah 95. Maka didapat PQ pangkat 2 sama dengan 95. Nah, karena kita mau mencari nilai PQ, sementara PQ di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan. Sehingga didapat PQ sama dengan akar dari 95. Nah, dengan menggunakan alat bantu, hasil dari akar 95 ini kita bulatkan menjadi 9,75. Maka didapat PQ sama dengan 9,75. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang PQ adalah akar 95 cm atau 9,75 cm. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui AD sama dengan 2 akar 5 cm dan BD sama dengan 4 cm, maka tentukan panjang AB. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang AD itu sama dengan 2 akar 5 cm dan panjang BD adalah 4 cm. Nah, di sini akan kita cari berapakah panjang AB. Nah, karena yang diketahui adalah panjang sisi AD dan panjang sisi BD, maka pertama-tama akan kita gunakan rumus hubungan antara sisi BD, AD, dan CD. Nah, di sini akan kita gunakan rumus BD pangkat 2 sama dengan AD dikali DC. Nah, dari rumus ini akan kita cari berapakah panjang DC. Selanjutnya, BD pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Kemudian, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan AD, yaitu sama dengan 2 akar 5. Kemudian dikali DC. Berikutnya, hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Maka didapat 16 sama dengan 2 akar 5 dikali DC. Nah, untuk mencari DC dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2 akar 5. Sehingga didapat DC sama dengan 16 per 2 akar 5. Nah, perhatikan bahwa 16 itu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Maka didapat DC sama dengan 8 akar 5. Nah, karena penyebut dari pecahan ini berupa bilangan irasional, maka kita rasionalkan terlebih dahulu pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 5. Maka DC sama dengan 8 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Nah, selanjutnya tinggal kita kali pecahan ini dengan cara mengalihkan 8 dengan akar 5. Hasilnya adalah 8 akar 5. Kemudian per akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah 5. Maka didapat 8 per 5 akar 5. Nah, dari uraian ini kita dapatkan panjang DC ini adalah 8 per 5 akar 5 cm. Nah, setelah kita dapatkan panjang DC-nya, maka akan kita cari panjang AB-nya dengan menggunakan rumus hubungan antara panjang sisi AB, kemudian panjang sisi AD, dan panjang sisi AC, yang dapat dirumuskan dengan AB pangkat 2 sama dengan AD dikali AC. Nah, karena di sini panjang AC-nya belum kita hitung, maka terlebih dahulu akan kita hitung panjang AC. Karena AC ini terdiri dari ruas garis AD dan DC,
Maka AC itu sama dengan AD ditambah DC, yaitu 2 akar 5 cm ditambah dengan 8/5 akar 5 cm. Nah, untuk menjumlahkan kedua bilangan ini, maka tinggal kita jumlahkan 2 dan 8/5. Hasilnya adalah 18/5 akar 5 cm. Maka didapat panjang AC adalah 18/5 akar 5 cm. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan panjang AD sama dengan 2 akar 5 cm dan panjang AC sama dengan 18/5 akar 5 cm ke dalam rumus ini. Maka AB pangkat 2 sama dengan AD, yaitu 2 akar 5 dikali dengan AC, yaitu 18/5 akar 5. Nah, untuk mencari perkalian kedua bilangan ini, maka kita kalikan 2 dengan 18/5. Hasilnya adalah 36/5. Kemudian dikali dengan hasil dari akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Sehingga didapat 36/5 dikali 5. Nah, selanjutnya dari bilangan ini 5 itu bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 1. Kemudian 36 dikali 1 hasilnya adalah 36. Maka didapat AB pangkat 2 sama dengan 36. Nah, karena kita mau mencari panjang AB, sementara AB di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat AB sama dengan akar dari 36. Nah, hasil dari akar 36 adalah 6, maka didapat AB sama dengan 6. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh bahwa panjang AB adalah 6 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang ketiga, yaitu kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.